Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, sebelum dilanjutkan pembacaan atau pelajaran tafsir surah Shad ini, saya mengingatkan kepada semuanya, termasuk yang berbicara ini, bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain dengan diciptakannya kita oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah dan diberi fasilitas berupa bumi beserta isinya ini. Gratis kita tinggal di muka bumi ini, dengan udara, oksigen yang Allah siapkan semuanya untuk keperluan kita. Tujuannya supaya kita semua beribadah menyembah kepada Allah. Maka dari itu, setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, hendaknya kita arahkan untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita lanjutkan ayat yang ke-26 dari surah Shad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Di dalam ayat ini, saudara sekalian, para muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui cerita tentang Nabi Daud alaihi salam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang kita lihat di ayat 26 surat Shad ini. Allah berfirman, Ya Dawud, wahai Dawud, wahai Nabi Dawud, maksudnya begitu, inna, sesungguhnya kami, ja'alnaka, kami telah menjadikan engkau, kami telah menjadikan kamu, khalifatan, seorang khalifah, fil ardi, di bumi. Jadi Nabi Daud adalah khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Setiap penguasa diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi ini. Ini seperti Nabi Daud dijadikan khalifah, penguasa fil ardi, di bumi, sebagai pengganti Allah untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi Allah ini. Mestinya begitu.
Semua raja, semua penguasa, kalau zaman modern ini semua presiden di seluruh dunia ini itu menjalankan pemerintahannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagaimana juga rakyatnya menjalankan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Islam mengajarkan semuanya itu lengkap dalam Al-Quran ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua urusan manusia dibahas dalam Al-Quran ini. Kalau saja mereka pada mau mengaji dan mempelajari ayat demi ayat. Ya. Yang jadi penguasa mengurusi rakyatnya sungguh-sungguh. Jangan sampai ada satupun rakyatnya yang mati kelaparan. Seluruh rakyatnya itu akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat nanti, Pak, Bu. Ya. Nah, demikian juga pemerintahannya, pelaksanaan pemerintahannya itu nanti akan ada urusan di hadapan Allah. Nabi Daud diingatkan oleh Allah, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kamilah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Daud tadinya cuma anak orang biasa, bukan siapa-siapa kalau istilah kita. Ya, sudah dibacakan cerita Nabi Daud. Dia bersaudara 3 orang laki-laki. Anak orang biasa, bukan anak menteri, bukan anak pejabat, bukan. Ya. Tapi kemudian dengan takdir Allah, Nabi Daud ini kemudian diangkat menjadi raja Bani Israel. Allah mengingatkan pada Nabi Daud, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Ini ayat untuk para penguasa. Ini ayat untuk para bupati, para wali kota, para gubernur dan para presiden dan semua para pimpinan dimanapun mereka berada, yang mempunyai hak memutuskan sesuatu. Allah bilang apa? Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka putuskanlah di antara manusia, maka hukumilah, putusilah dengan hukum, dengan keputusan yang ada bainan nas, di antara perkara-perkara, pada perkara-perkara bainan nas yang ada di antara manusia, bil haqqi, dengan benar, dengan adil. Jadi para penguasa diingatkan oleh Allah supaya memutuskan perkara itu dengan adil. Kalau mengadili orang juga harus dijalankan pengadilan itu dengan adil. Yang bersalah dinyatakan bersalah dan dihukum, yang tidak bersalah ya dibebaskan. Jangan dicari-carikan pasal untuk menyalahkan dia supaya dihukum karena nggak suka sama orang itu. Jangan, ini namanya nggak adil. Pengadilan itu tidak berdasarkan like and dislike kata orang sana. Bukan berdasarkan dengan senang dan tidak senang, bukan. Berdasarkan hukum. Yang kamu pakai hukum untuk memutusi hukum apa? Kamu jalankan itu sesuai dengan hukum yang ada. Ini loh Allah mengajari Nabi Daud. Maka hukumilah perkara di antara manusia dengan benar, dengan adil. Ya, wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Dalam memutuskan perkara, hakim tidak boleh pakai hawa nafsunya. Pakai aturan yang berlaku, pakai hukum yang berlaku. Gak boleh pakai hawa nafsu. Aku gak suka sama orang ini, harus ku jebloskan ke penjara, gimana pun caranya. Jangan begitu. Itu namanya kamu mengikuti hawa nafsu. Allah bilang apa? Kalau kamu jadi penguasa, jadi hakim yang mengadili, jadi penguasa yang memutuskan perkara, kamu putuskan perkara tidak berdasarkan aturan yang ada, tapi berdasarkan hawa nafsu kamu. Apa kata Allah? Fayudilluka an sabilillah, maka dia Allah akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kalau ada orang memutuskan perkara tidak adil, itu akan disesatkan oleh Allah.
Kalau kita sudah mulai tidak adil dalam hidup ini, kita akan sesat, akan salah jalan. Berkata tidak adil akan salah jalan kita. Memutuskan perkara enggak adil akan keliru kita, akan salah, tersesat dari jalan yang benar. Lalu apa kalau sudah tersesat dari jalan yang benar? Allah beritahu lagi berikutnya. Innalladzina yadhilluna an sabilillah. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yadhilluna mereka sesat, mereka menyesatkan dirinya atau mereka sesat an sabilillah dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Apa akibatnya kalau orang sudah tersesat dari jalan yang benar? Lahum adzabun syadid, untuk mereka, lahum untuk mereka, azabun azab, siksaan syadidun yang amat keras, amat sangat. Bimanasu, dengan sebab mereka telah melupakan yaumal hisab, hari perhitungan. Jadi Allah memberitahu kepada kita saudara sekalian, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu, siapapun dia, kita, saya yang berbicara dan antum semua yang mendengarkan, kalau kita ini lupa kepada hari hisab, ya, maka akan terjadi yang di depannya ini semuanya ini. Kalau jadi pejabat, jadi khalifah enggak adil. Jadi pejabat enggak adil, jadi hakim enggak adil. Jadi petugas hukum, penegak hukum enggak adil. Yang sini ditangkap, sini tidak ditangkap, padahal kesalahannya sama. Itu namanya enggak adil. Kenapa ada orang berbuat seperti itu? Karena dia tidak percaya kepada hari hisab. Dia melupakan hari perhitungan amal. Lupa bahwa nanti akan ada hari hisab, perhitungan amal. Sehingga ketika dia jadi pejabat, jadi khalifah, jadi presiden, jadi gubernur, jadi apa? Jadi raja di muka bumi ini, seharusnya menghukumi manusia dengan adil, tapi yang mereka lakukan, mereka memutusi, menghakimi manusia dengan cara yang tidak adil, dan itu dipertontonkan di hadapan manusia, ketidakadilan itu. Nah, kalau orang sudah tidak memutuskan perkara dengan adil, itu artinya dia sudah mengikuti hawa nafsu. Jadi manusia yang mengikuti hawa nafsu udah celaka sudah kalau dia mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini, Pak, hawa nafsu ini asalnya itu buruk. Makanya saudara masih ingat apa enggak pelajaran di Sahih Bukhari? Sudah pernah disampaikan di sini hadis Nabi yang terkenal itu. Mana ini ya, kita carikan di sini aja nih. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, satu kitab hadis yang paling sahih di antara semua kitab hadis. Sudah pernah dibacakan ini. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabaan lima ji'tu bih. Itu Nabi bilang begitu. Ya, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum seseorang di antara kalian, hatta sampai takuna hawahu, jadilah hawa nafsunya tabaan, mau mengikuti, lima kepada apa yang jitu bihi, aku telah datang dengannya. Jadi saudara, Nabi mengatakan kita ini tidak beriman sampai hawa nafsu kita itu mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi datang ke dunia ini bawa Al-Quran dan bawa sunnahnya. Penjelasan Al-Quran yang kita kenal dengan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi kita ini baru dinamakan beriman kalau
keinginan-keinginan kita, hawa-hawa nafsu kita ini disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Maunya kita ngomong begini, tapi Al-Quran dan hadis menyuruh kita ngomong begini. Kita harus mengalahkan hawa nafsu kita, ngikut kepada Al-Quran dan hadis. Itu namanya orang yang beriman. Ya, itu. Jadi nggak bisa kita mengaku beriman terus sudah aku sudah beriman, aku sudah sholat, aku sudah ngaji, nanti masuk surga. Oh, nggak bisa kayak begitu, Bang. Belum bisa itu. Apa disangka kalau kita sudah ngaji gini, sudah tiap hari sholat, tiap ngaji, terus nanti masuk surga gitu? Saudara menganggap seperti itu? Oh, belum teruji kok, belum terbukti. Nanti sampai dibuktikan kalau memang saudara dalam berkata dan berbuat itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, nah itu baru sampai akhir hayat, tapi dengan catatan sampai akhir hayat, sampai matinya sudah baik. Tapi belum mati, oh jangan, masih ngeri Pak. Termasuk saya juga masih ngeri itu. Jangan kita ini masih yang nggak benar, ada yang nggak benar di antara kita ini. Hingga nanti mati dalam keadaan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Bukan surga yang kita dapati Pak, neraka. Naudzubillah. Nah, kembali ke sini aja. Nanti lain kali saudara saya kasih tahu hadisnya. Tapi bunyinya seperti itu. Ya, kita kembali ke surat Shad tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui pelajaran cerita tentang Nabi Daud ini. Ya, Nabi Daud diperintah oleh Allah untuk menghukum manusia dengan adil, dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka seperti ini. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Untuk apa seorang khalifah itu? Apa tugas khalifah? Ini tudabbiru umurul ibad bi amrina. Ini yang namanya khalifah kalau sekarang ini ya presiden, ya raja di tingkat yang besar. Kalau di tingkat di bawahnya ya gubernur, di bawahnya lagi bupati, wali kota. Ini diperintahkan oleh Allah jadi khalifah, jadi penguasa. Itu adalah tugasnya tudabbiru umurul ibad, mengatur urusan-urusan orang banyak, orang hamba-hamba Allah, manusia yang banyak ini bi amrina, dengan perintah kami. Jadi rakyat ini dipimpin dengan perintah kami. Suruh rakyat itu sholat, suruh rakyat itu beribadah. Kalau orang Islam, kalau orang Kristen ya suruh mereka ke gereja. Kalau orang Buddha suruh mereka ke wihara itu. Kalau orang Hindu suruh mereka ke pura-puranya itu. Ya. Jadi suruh mereka itu melakukan yang baik-baik. Karena kami Allah menyuruh manusia untuk berbuat baik. Allah enggak pernah menyuruh manusia berbuat jahat, enggak pernah. Enggak ada kisahnya seperti itu. Maka dari itu kemudian Allah berfirman, "Fahkum bainan nasi bil haqq." Maka putuskanlah persoalan di antara manusia dengan benar, bil haqqi, bunyi ayatnya, tafsirnya sudah lihat nih, bil adli, dengan adil. Jadi makna dengan benar itu maknanya adalah dengan adil. Memutuskan perkara dengan adil artinya ya dengan adil. Adil itu artinya tidak zalim. Yang salah disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Walaupun kamu enggak suka, kalau dia benar ya kamu harus bilang dia benar. Orang ini salah, walaupun kamu suka ya harus dibilang ini salah ini. Jangan karena kamu suka sama dia, aduh sayang orang ini kalau dihukum, enggak, harus dibelain, jangan sampai dihukum. Itu namanya enggak adil. Ya, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Allah bilang sesungguhnya dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara, lalu Allah akan menyesatkan kamu dari jalan Allah yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan diri dari jalan yang benar, untuk mereka azab yang pedih karena mereka lupa kepada hari perhitungan amal.
Ya, jadi manusia itu melakukan suatu ketidakadilan, kezaliman, itu adalah kata ayat ini yang dijelaskan dalam tafsir ini, dalam tafsir Al-Baghawi ini ya. Ai maksudnya bi antarokul imana biyaumil hisab. Bimana su yaumal hisab, mereka melupakan hari perhitungan, itu maksudnya taroku, mereka telah meninggalkan iman biyaumil hisab, kepada hari perhitungan. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang tidak berlaku adil, itu karena mereka melupakan hari perhitungan amal. Para hakim-hakim yang melakukan sidang tidak memutuskan perkara dengan tidak adil, mereka lupa bahwa nanti di hari akhirat mereka itu, para hakim itu akan diadili oleh Allah sebagai hakimnya. Jadi mereka lupa kepada itu. Makanya mereka berani berbuat seperti itu. Atau tafsir yang lain yang dimaksud dengan melupakan hari hisab adalah bitarki himul amal lidzalikal yaum. Mereka dengan itu telah meninggalkan amalan untuk hari itu. Harusnya Pak, Bu, kita hidup ini beramal untuk hari kemudian, untuk hari kiamat. Itu hari perhitungan amal. Dan itu disebut dalam ayat Quran yang sering dibaca juga dalam sholat. Ini dalam surat Al-Hasr ya, surat yang ke-59 ya. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Hasr di ayat 10, 11 Al-Asr Pak Al-Hadid ya. Ini loh. Ini sering dibaca orang ini ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Halo. Perhatian Pak, Bu. Lihat nih ayat ini bunyinya nih luar biasa ini. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah dipanggil, apa kata Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Para ulama mengatakan di dalam ayat ini ada satu pelajaran yang tersirat, bahwa di antara orang-orang yang beriman ini masih ada yang belum bertakwa. Masih ada yang tidak bertakwa. Makanya disuruh bertakwa kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Di belakangnya apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah setiap diri, dan hendaknya memperhatikan setiap diri, setiap orang, ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan, dia dulukan, dia dahulukan, lihodin, untuk besok. Jadi kita disuruh memperhatikan diri kita masing-masing ini, suruh melihat, aku ini sudah berbuat apa untuk besok. Untuk besok ini maksudnya liyaumil qiyamah ini, bukan untuk besok pagi. Ada ustadz yang salah paham mengenai ayat ini. Dia berpidato menggebu-gebu. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah ayat yang mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, supaya bagaimana caranya anak-anak kita kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi apa, menjadi orang kaya. Bukan, ayat ini gak bicara itu. Ini ayat bicara kepada kita untuk memperhatikan diri kita, apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat nanti. Lihodin ini maksudnya liyaumil qiyamah, bukan untuk besok pagi. Hendaknya memperhatikan setiap orang apa yang telah dia kerjakan untuk hari kiamat. Karena kita bekerja ini sekarang ini, berbuat ini untuk hari kiamat ini. Kita sholat untuk keperluan kita di hari kiamat nanti. Kita ngaji untuk keperluan kita di hari kiamat nanti. Kita sedekah, sedekah untuk hari kiamat nanti. Bukan untuk besok pagi, bukan. Ya.
Wattaqullah. 2 kali dalam ayat ini Allah bilang, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui kepada apa saja yang kalian kerjakan. Allah itu tahu apa yang kalian kerjakan. Dan Allah lihat dan Allah akan kasih ganjaran. Kalau itu kebaikan, ikhlas dikerjakannya. Kalau kebaikan tapi tidak ikhlas dikerjakannya, gak akan dikasih pahala oleh Allah. Ini ayat yang menyuruh kita memperhatikan diri kita sudah berbuat apa untuk hari kiamat, untuk hari hisab nanti. Kembali ke surat Shad tadi. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat dolim, yang tidak adil itu karena mereka telah meninggalkan amal perbuatan untuk hari perhitungan. Dalam tafsir ini dikatakan fil ayati takdimun wa takhirun. Dalam ayat ini ada yang istilah dalam bahasa Arab namanya takdim wa takhir. Mendahulukan dan mengakhirkan. Sesuatu yang seharusnya didahulukan, dibelakangkan, didahulukan. Sesuatu yang seharusnya didahulukan, dibelakangkan. Itu dalam bahasa Arab ada istilah seperti itu dalam ilmu nahwu ya. Jadi maksud ayat ini takdiruhu, maksud dalam ayat ini adalah lahum adzabun sadid. Ini loh bunyi ayatnya begini Pak ya. Lahum adzabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Ini ada takdim wa takhir. Untuk mereka adab yang pedih karena mereka telah melupakan hari perhitungan amal. Jadi sebetulnya makna ayat ini ya. Ini lahum adzabun sadidun. Untuk mereka nanti di akhirat ada azab yang pedih ya, yaitu yaumal hisab pada hari perhitungan amal. Jadi ini ya, lahum adzabun sadidun, untuk mereka ada azab yang pedih. Kapan azab yang pedih? Yaumal hisab, di hari perhitungan amal, bukan di sekarang ini. Makanya mereka-mereka yang berbuat tidak adil, ada hakim tidak adil, memutuskan perkara nggak adil, kaya raya di dunia karena dia memutuskan perkara pakai duit kok itu. Kamu harus bikin keputusan ini begini, ini uang untuk kamu. Nah, itu yang ngomong kakak saya sendiri Pak. Kakak saya itu seorang hakim, kakak saya yang paling tua, nomor 1 itu seorang hakim. Dia tahu perilaku hakim itu, tahu dia semuanya. Ada di antara hakim itu yang ketika memutuskan perkara dikasih duit supaya memenangkan pihak ini. Yang ini harus kalahkan. Gimana caranya? Pokoknya kamu harus menangkan. Ini uangnya. Itu banyak hakim yang kayak begitu Pak. Ya. Itu yang ngomong tuh kakakku sendiri. Tapi alhamdulillah dia sampai pensiun selamat, nggak kena karena dia nggak pernah mau dibayar. Sehingga ketika dia melamar jadi hakim agung nggak diterima karena nggak mau membayar. Dia memenuhi syarat persyaratan untuk jadi hakim agung, dia sudah punya berkali-kali menjadi ketua pengadilan negeri, berkali-kali menjadi ketua pengadilan tinggi. Lalu jabatan hakim yang paling tinggi kan hakim agung. Nah, mau melamar jadi hakim agung nggak diterima, baru pendaftaran nggak terima. Kenapa? Karena nggak mau bayar. Bayarnya cuma 25 juta. Baru daftar itu Pak. 25 juta waktu itu. Waktu Pak Teras Narang masih ketua Komisi 1 DPR RI, itu zaman tahun berapa? Itu Pak Teras Narang yang menyingkirkan nama kakakku ini. Padahal dia sudah pernah jadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Sudah pernah dia jadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Ya, tapi karena Komisi 1 DPR RI yang berkuasa untuk memilih hakim agung, ya sudah, ini nggak mau bayar, udah singkirkan. Ya, jadi saudara, memang negara kita sudah rahasia umum kan, nggak ada duit nggak bisa. Mau menang perkara harus siapkan duit dulu, betul Pak? Nah, tuh ada polisi itu bilang itu. Jadi saudara jangan begitu. Kalau jadi hakim yang baik gitu loh. Banyak hakim yang baik masih banyak kok di negeri ini kok. Tapi kadang-kadang mereka takut sama atasannya. Lalu disuruh memutuskan perkara memenangkan yang ini karena takut sama atasannya. Padahal di atas atasannya itu masih ada yang atas lagi.
Allah Subhanahu wa taala yang paling atas itu, yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Jadi ini ya, untuk mereka adab yang pedih di hari perhitungan. Jadi bukan sekarang adabnya. Adab orang-orang yang dolim itu tidak di dunia ini, tapi nanti di hari perhitungan amal. Ya, di hari perhitungan amal, lahum adzabun syadid bima nasu, karena mereka telah melupakan bahwa akan ada hari perhitungan amal. Gitu Pak ini. Jadi takdirnya maksud ayat ini seperti itu. Sama dengan keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskannya seperti ini Pak. Ya. Hadhihi ini, maksudnya ayat ini, wasiyatun, adalah sebuah wasiat. Wasiat tahu ya, wasiat bahasa Arab tapi sudah masuk bahasa Indonesia ini. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab, termasuk kata ini wasiyatun. Wasiyatun ini bahasa Indonesianya wasiat. Wasiat itu pesan. Ini adalah sebuah wasiat minallah, dari Allah Azza yang Maha Gagah wa Jalla dan Maha Agung, liwulatil umur, kepada para pengurus, para pemimpin-pemimpin rakyat, para orang-orang yang memegang urusan orang banyak, kepada para ulil amri. Wulatul umur itu para ulil amri. Ini adalah nasihat wasiat dari Allah untuk para ulil amri, agar yahkumu bainan nas bil haqi, mereka semua memutuskan perkara di antara manusia dengan adil, dengan benar, al munazzali min indih, yaitu dengan apa yang telah diturunkan dari sisi Allah tabaraka wa taala yang maha barokah dan maha tinggi. Ini tafsir Ibnu Katsir Pak. Memutuskan perkara dengan adil itu maksudnya memutuskan perkara dengan hukum Allah. Mestinya begitu. Nah, tapi yang kita laksanakan di negeri kita enggak itu. Dengan hukum positif. Mereka bilang hukum positif. Hukum positif itu KUHP perdata itu hukum positif menurut mereka. Menurut para ahli hukum itu. Tapi menurut guru saya itu hukum negatif. Hukum positif itu mana? Ya ini Al-Quran ini hukum positif, ini Al-Quran ini. Selain Al-Quran itu hukum negatif semua itu. Ada kekurangannya semua itu. Kalau Al-Quran itu gak ada kekurangannya. Keadilan yang diajarkan dalam Al-Quran itu tidak ada cacatnya. Tidak ada. Salahnya, kelirunya gak ada. Ya, ini para ulil amri diperintahkan untuk menghukum manusia dengan adil, yakni dengan sesuatu yang telah diturunkan dari Allah tabaraka wa taala, wala yadilu anhu, dan mereka tidak boleh menyimpang darinya. Kalau mereka menyimpang fayadillu, maka mereka akan tersesat an sabilihi, dari jalan Allah. Wa qad tawa'adallahu taala, dan sungguh Allah taala telah mengancam man dhalla an sabilihi, kepada orang yang menyesatkan dirinya dari jalan Allah. Watanasa yaumal hisab, dan dia melupakan kepada hari perhitungan amal. Allah mengancam mereka bil wa'id, dengan ancaman ya, bil wa'id di mana ini? Bil wa'idil akid, dengan ancaman yang kuat, wal azabis syadid, dan dengan ancaman berupa azab yang dahsyat. Lalu Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis, sebuah riwayat. Qala Ibnu Abi Hatim, telah berkata ahli hadis yang bernama Ibnu Abi Hatim, dengan sanadnya sendiri dia menerangkan. Ibnu Abi Hatim mengatakan hadatsani Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Ibrahim, yaitu Abu Zur'ah. Ibrahim ini adalah nama panggilannya Abu Zur'ah. Wa kana, dan adalah Abu Zur'ah atau Ibrahim ini qad qara'al kitab, sungguh dia telah banyak membaca kitab. Annal Walid, bahwasanya Al Walid bin Abdul Malik, orang yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik, qala lahu, pernah berkata kepada Abu Zur'ah ini. Abu Zur'ah ini seorang ulama pada zaman khalifah. Khalifahnya siapa namanya saya lupa. Karena khalifah itu kan banyak sekali. Khalifah yang pertama kan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ya, yang kata orang-orang itu Presiden Jokowi ini sama dengan Umar bin Khattab. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab itu menggebukin
Umar bin Khattab berkali-kali menggebuk orang yang minum minuman keras. Umar bin Khattab yang ini menghalalkan, melegalkan minuman keras. Ya. Nah, kemudian khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, terusnya sampai ke bawah. Nanti saudara pelajari sejarah Islam lagi ya. Ada seorang khalifah di masa Abu Zur'ah ini hidup. Abu Zur'ah sebagai ulama ditanya oleh muridnya, ayuhasabul khalifah, apakah seorang khalifah nanti di akhirat akan dihisab juga? Muridnya bertanya begitu. Fa innaka qad qara'tal kitab, maka sungguhnya engkau wahai Abu Zur'ah, engkau sungguh telah membaca banyak kitab al-awwal, kitab-kitab yang dulu-dulu dari para ulama terdahulu. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau sudah membaca Al-Qur'an. Wa fahimta, ini mestinya wa faqihta, dan engkau sudah faham kepada fikih-fikih itu. Engkau faham terhadap ilmu fikih. Itu hisab apa? Amirul Mukminin itu nanti dihisab apa enggak? Fakultu, maka dia menjawab. Maka aku menjawab kepada murid yang bertanya tadi. Aku dulu pernah berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kalau sekarang wahai Bapak Presiden, gitu. Aku bertanya, aku berkata, qala, khalifah tadi berkata, Amirul Mukminin, kau mau ngomong apa? Qala, Abu Zur'ah berkata, menjawab, kul fi amanin, berkatalah wahai Amirul Mukminin, semoga engkau berada dalam keamanan. Wahai Pak Presiden, semoga Bapak dalam keamanan sampai di akhirat sana nanti. Fakultu, maka kultu, aku pun berkata lagi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ya, wahai Amirul Mukminin artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Kalau sekarang ya, wahai Bapak Presiden, ya, anta akramu alallah, engkau adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Au Daud, atau Nabi Daud yang lebih mulia di hadapan Allah. Jadi Abu Zur'ah bertanya kepada Amirul Mukminin pada waktu itu, ya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yang lebih mulia di hadapan Allah, au Daud, atau Nabi Daud itu yang lebih mulia? Menurut engkau mana yang lebih mulia, wahai Amirul Mukminin? Apakah engkau atau Nabi Daud? Amirul Mukmininnya diem, nggak jawab. Lalu, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, yang namanya Daud itu, beliau itu seorang Nabi Allah. Pangkatnya itu Nabi. Diangkat lagi oleh Allah di atas Nabi, pangkatnya Rasul. Beliau adalah seorang Nabi Allah dan Rasul Allah, dan sekaligus beliau itu seorang raja. Meskipun demikian, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah yang maha dan maha agung, jama'alahun nubuwata wal khilafata, Allah telah mengumpulkan kepada Nabi Daud kenabian dan kekhilafahan. Jadi beliau seorang nabi dan seorang rasul Allah, sekaligus seorang khalifah. Tetapi meskipun demikian, tsumma tawa'adahu, kemudian Allah telah mengancam kepada Nabi Daud fi kitabihi, dalam kitabnya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Amirul Mukminin, semoga engkau berada dalam keamanan sampai di akhirat nanti, saya doakan, ya. Kenapa kamu bilang begitu? Kata Amirul Mukminin. Begini Amirul Mukminin, menurut engkau yang mulia, lebih mulia di hadapan Allah itu engkaukah atau Nabi Daud? Ya Nabi Daud lah. Nabi Daud jelas lebih mulia dari aku. Dia nabi, aku bukan. Dia raja, aku raja juga, tapi dia nabi, aku bukan. Nah, kalau engkau tahu bahwa Nabi Daud itu lebih mulia dari engkau, ketahuilah, kepada Nabi Daud yang mulia itu saja Allah mengancam dengan azab yang pedih kalau dia menghukumi dengan hukum dengan cara yang tidak adil. Maka semoga engkau wahai Amirul Mukminin dalam keamanan di akhirat nanti. Jangan sampai engkau amannya di dunia ini saja, tapi di akhirat engkau enggak aman, maksud neraka, jangan sampai. Itu maksudnya dia memberi nasihat kepada khalifah tadi, Pak. Nah,
Nah, ini kemarin ada seseorang memberi nasihat kepada presiden. Pak Presiden yang terhormat, hati-hati ya supaya kasus ini dituntaskan. Pembunuh 6 orang itu harus diusut dengan tuntas. Siapa yang membunuh itu dan siapa yang nyuruh itu. Ya. Kenapa? Karena membunuh 1 orang saja dalam agama Islam, kebetulan Bapak beragama Islam kan, dalam keyakinan agama Islam, membunuh 1 orang itu sama dengan membunuh semua manusia di dunia ini. Lah apalagi membunuh 6 orang yang enggak bersalah, belum tentu salahnya. Ini hukumannya apa? Neraka jahanam. Ada orang mengingatkan kepada presiden dengan neraka jahanam. Ada orang lain di sebelah sana dia bilang, jangan begitu, tuh namanya kurang ajar. Mengingatkan presiden kok pakai neraka katanya itu. Emangnya nggak boleh? Apa nggak boleh sih kita mengingatkan orang pakai neraka? Diri kita aja tiap hari diingatkan oleh Allah dengan api neraka kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara berdoa gitu tiap hari itu. Selamatkanlah kami dari azab neraka. Itu artinya kita diancam dengan azab neraka. Karena diancam minta diselamatkan kepada Allah dari azab neraka, kan begitu. Ini loh, Allah Ta'ala sudah mengingatkan Nabi Daud dalam kitabnya. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilihi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Dibacakan ayat ini kepada khalifah, Pak. Ya, jadi tidak apa-apa saudara menasihati. Kalau ketemu Pak Jokowi dinasihati. Pak Jokowi, saya mau titip nasihat Allah ya. Bapak sebagai presiden, udahlah. Nanti selesai ini jabatan udah pensiun aja Pak. Enggak usah minta ketiga kalinya Pak. Nanti bahaya di akhirat sana Pak. Ya. Karena sudah banyak orang kelaparan. Ya, kalau ada 1 orang kelaparan nanti Bapak menderita di sana loh Pak. Apalagi kalau banyak orang kelaparan, lebih celaka lagi. Kasih nasihat gitu Pak kalau ketemu. Sampai ini loh, kalau ketemu Pak Jokowi kasih nasihat. Kalau aku nggak mungkin bisa ketemu beliau, aku nggak punya akses ke istana sana. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini peringatan buat kita semuanya, buat saya yang berbicara dan buat antum semua yang mendengarkan, bahwa kita sama di hadapan Allah. Siapa yang baik di antara kita dan beriman kepada Allah dan ikhlas amalannya, kita akan mendapatkan balasan yang mulia di hadapan Allah. Sebaliknya siapapun di antara kita, mau dia ulama atau bukan, orang awam atau orang biasa atau ulama, kalau dia melanggar aturan Allah, sama di hadapan Allah akan mendapat azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.